Halo guys, jadi di sini kita lagi ada di mana? Nah, di sini kita mau praktikum mandiri dengan tema korosi. Di sini ada aku, Fikri Satriano, Dan aku Sarah Yakonita. Selamat menyaksikan. Barang yang diperlukan adalah air mineral, air cuka, minyak goreng, garam, 4 buah paku, dan 4 buah wadah. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Di depan saya sudah ada 4 wadah yang berisi air garam, cuka, minyak, dan air biasa. Setelah itu masukkanlah paku ke dalam masing-masing cairan yang berisi air garam, cuka, minyak, dan air biasa. Berdasarkan hasil percobaan kami, di sini terlihat jelas bahwa paku yang dimasukkan ke dalam larutan minyak itu tidak mengalami korosi atau perkaratan sama sekali. Hal ini terjadi karena minyak memiliki kerapatan yang tinggi sehingga dapat melindungi besi dari oksigen atau air yang merupakan faktor penyebab korosi. Selanjutnya adalah paku yang dimasukkan ke dalam air biasa. Nah, paku yang dimasukkan ke dalam air biasa itu akan menyebabkan paku mengalami korosi atau perkaratan. Nah, hal ini terjadi karena ketika besi mengalami kontak langsung dengan oksigen dan air, itu besi akan mengalami oksidasi serta oksigen akan mengalami reduksi. Hal ini yang menjadi faktor penyebab mengapa paku mengalami perkaratan atau korosi. Lalu selanjutnya adalah paku yang dimasukkan ke dalam larutan cuka. Nah, paku yang dimasukkan ke dalam larutan cuka justru lebih reaktif dan lebih mudah berkorosi. Hal ini terjadi karena cuka itu bersifat asam dan akan menghasilkan ion hidrogen, sehingga besi lebih cepat untuk menghasilkan reaksi oksidasi yang membuat besi lebih mudah berkarat. Baik, yang terakhir adalah pada larutan garam. Nah, pada larutan garam, paku ini mengalami perkaratan. Hal ini terjadi karena larutan garam itu kan bersifat elektrolit. Nah, karena keberadaan elektrolit inilah yang membuat garam NaCl ini akan mempercepat korosi, sebagaimana ion elektrolit yang mampu mengantarkan elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di anode kepada reaksi reduksi di katode. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, salah satunya adalah oksigen dan asam basa. Oksigen merupakan faktor penting dalam korosi. Reaksi antara logam dan oksigen menghasilkan oksida logam yang tidak melindungi, membuat logam lebih rentan terhadap kerusakan. Begitupun asam dan basa juga dapat menyebabkan korosi pada logam. Larutan asam atau basa dapat merusak lapisan pelindung logam, mempercepat reaksi kimia yang menyebabkan korosi. Lalu, bagaimana cara untuk mencegahnya? Salah satu cara pencegahannya adalah pengecatan, galvanisasi, pembalutan dengan lingkungan, dan mengontrol kelembapan udara. Tapi kan itu nggak lihat. Lah, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, tadi sama kok. Nah, hasil dari praktikum kami didapati bahwa paku pada beberapa cairan mengalami korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah rusaknya suatu logam akibat reaksi logam dengan zat-zat yang ada di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dalam sehari-hari, korosi lebih dikenal dengan istilah karat. Korosi pada paku dapat terjadi akibat adanya air, udara, dan elektrolit. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Sekarang, kita semua sudah tahu bahwa besi yang berkarat mengalami reaksi kimia, yaitu redoks, yang bereaksi ketika terkena oksigen dan air, sehingga paku tersebut bisa berkarat. Oke guys, sekian praktikum dari kami. Thank you for watching and bye-bye.